Ya, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Lunch Talk Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Kevin Egan. Dan saya Nasiti Lestari. Untuk tema kita pada siang ini adalah menggenjot wisata bahari. Ya, sesuai dengan tema kita, Nasditi, pada hari ini kita membicarakan mengenai menggenjot wisata bahari. Kita sudah tahu ya, sebetulnya potensi wisata bahari kita itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi, sangat kaya. Bahkan kalau kita lihat barusan gambar yang ditayangkan tadi, seger gitu ya. Betul, indah-indah begitu ya. Biru, lautnya bersih. Ya. Dan kita akan membahasnya terkait dengan paket kebijakan Menteri ya. Paket kebijakan dari Presiden mengenai pariwisata. Kita sekarang sudah bersama dengan Sekjen Asosiasi Sel Wisata Indonesia ya, ada Bapak Aji Suarso. Asosiasi Wisata Sel Indonesia. Ya, Pak Aji, selamat siang. Selamat siang. Pak Haji, kalau kita cermati kemarin mengenai paket kebijakan Presiden Jokowi ya, itu juga ada yang difokuskan untuk meningkatkan bagaimana meningkatkan devisa dari wisata kita. Tapi itu juga difokuskan di baharinya. Ya. Nah, kalau menurut Anda, reaksi Anda, ini dengan rencana pemerintah ini seperti apa Pak Haji? Bahkan targetnya Pak, 100% ini Pak akan digenjotnya. Ya. Sebetulnya target itu sangat realistis dan bisa dicapai. Tapi tentu dengan beberapa catatan ya. Perjalanan wisata bahari Indonesia ini sejak dari awal sampai hari ini masih terseok-seok kalau kita katakan dibandingkan dengan negara lain. Karena yang akan kita jaring adalah wisatawan asing. Kalau bicara wisata bahari berarti wisatawan asing yang menggunakan sarana transportasi laut, yaitu ada kapal yang namanya yacht, mega yacht, super yacht mewah. Kemudian ada yang menggunakan sailing yacht, kapal layar yang dia berkeliling keliling dunia begitu. Dan ada yang cruise ship yang membawa turis sampai 1.500-2.000 orang per kapal sekali datang gitu kan. Nah, kalau memang itu arahnya, itu sangat rasional bisa dicapai, tapi catatannya terlalu banyak. Apa aja tuh Pak? Negara lain itu kalau ada kapal-kapal asing masuk itu begitu mudahnya, tidak terlalu banyak kendala, dia datang langsung bisa proses izin 1 hari selesai. Tapi di Indonesia nggak bisa. Sampai hari ini peraturan itu mengharuskan kapal-kapal wisata itu harus membuat perizinan yang prosesnya paling tidak memakan waktu 1 bulan di depan sebelum kapal itu datang. Padahal kalau orang berwisata kan kadang-kadang dari Singapura dia tidak ada cara pengen mampir ke Indonesia, nggak bisa dalam waktu 1 hari 2 hari yang ngurus izin nggak bisa. Berarti dalam hal pendaftaran atau regulasinya di sini harus diperbaiki. Regulasi sudah ada, misalnya perpres dari waktu ke waktu. Sebagai contoh yang saya hafal sampai hafal perpresnya gitu ya. Peraturan Presiden tentang kemudahan yacht asing masuk ke Indonesia dikeluarkan dengan nomor 79 tahun 2011. Itu sejak perpres itu memerintahkan kepada institusi, tapi nggak pernah ada perubahan, nggak pernah ada aksi di lapangannya. Jadi masih tetap. Artinya setelah 4 tahun perpres itu dikeluarkan hingga saat ini tidak ada perbaikan. Nggak ada perbaikan. Terus yang kedua, di era Pak Jokowi bulan Desember tahun lalu 2014 waktu beliau baru dilantik itu perpres itu diperbaharui dengan nomor 180 tahun 2014 keluarkan bulan Desember. Sekarang sudah hampir 1 tahun. Ternyata tidak juga ada perubahan. Jadi artinya saya nggak tahu salahnya di mana gitu ya. Cuma masalahnya kita kan melihat kapal-kapal asing itu melihat negara lain. Kalau mau masuk Indonesia susah ya dia mampir di negara lain. Simpel aja gitu. Tapi kalau menurut Pak Haji, analisis Bapak Haji ini kenapa? Kan kita sudah dari awal sejak pemerintahan Jokowi itu sudah mencanangkan kita negara kepulauan. Mental kita harus mengarah ke bahari begitu ya, ke arah laut begitu. Ini kenapa sudah ada banyak peraturan tiap tahun selalu diperbarui, tapi kemudian kok sama-sama aja, ini kenapa Pak? Saya melihatnya gini, karena kebetulan saya juga mantan pejabat selevel dirjen ya. Jadi perpres itu tidak ditindaklanjuti dengan peraturan menteri yang mengacu kepada perpres itu. Jadi seolah perpres itu toh nggak ada risiko. Sekarang ini kan tidak ada risiko. Kalau misalnya perpres tidak dilaksanakan, apa menterinya kemudian diberikan sanksi? Nggak juga kan? Kan harusnya perpres itu implikasinya harus ada peraturan menteri khusus yang mengawal sesuai dengan perpres itu kan. Misalnya
kalau kita bicara kemudahan YAH itu kan sebetulnya masalah custom, immigration, karantin, dan port clearance. Peraturan perhubungan laut sangat clear, imigrasi clear. Begitu bea cukai sama security clearance, ini dua perkara yang sangat sulit. Komplikasinya begitu tinggi. Jadi birokrasinya sangat luar biasa. Paperwork-nya, pekerjaan dokumen kertas izinnya itu luar biasa sulitnya gitu loh. Jadi ini permasalahan yang sekarang dihadapi oleh para operator, agen pariwisata. Begitu potensi kita luar biasa menariknya, tapi begitu mereka mau datang sering membatalkan, dan kalau mereka masuk juga komplainnya, testimoni yang tidak selalu baik. Di satu sisi baik di sumber daya. Jadi saya bersyukur karena begini, dalam testimoni mereka rata-rata itu mesti dua sisi 50-50 ya. Yang pertama itu, wah Indonesia is very beautiful, di mana-mana dia melihat budaya bangsa kita yang ramah. Itu mereka betul senang dalam hidup. Mereka orang-orang yang baru sekali adventure di Indonesia mengunjungi pulau-pulau kita kayak Raja Ampat, di mana itu hampir semuanya sangat cantik, yang di negara dia nggak dapat. Lautannya begitu biru, begitu bagus ya. Tapi begitu bicara soal kebijakan, lalu bagaimana perlakuan di daerah-daerah ya, di pelabuhan itu, mereka di situ baru kekecewaan itu dia lontarkan. Sayang ya, kenapa Indonesia seperti ini? Nah, sekarang kalau persoalan di kita gitu ya. Kalau bicara mengenai wisatawan asing ya, kaitannya dengan kita misalnya ada sel Komodo kemarin, ada sel Manado, sel Bunaken, kayak gitu membantu nggak Pak program-program seperti itu? Karena beberapa orang asing pun turut dan mereka sudah mendaftar jauh-jauh hari begitu karena saking tertariknya. Saya pelaku sejarah dengan Pak Indroyono, mantan Menko dulu, yang menggagas sel Bunaken pertama. Kemudian dijadikan perpres tiap tahun. Maksudnya kan itu percepatan pembangunan di daerah yang daerah terpencil, tapi yang paling mungkin adalah membangun pariwisata. Karena wisatawan asing datang dengan kapalnya, lalu timbul multiplier efek ekonomi ya. Tetapi akhirnya menjadi ritual tahunan yang tidak membangun satu sistem yang permanen gitu loh, yang permanen bagus. Jadi seolah-olah kemudahan itu hanya datang kalau ada event. Oh, jadi kalau ada momentum jadi momentum. Jadi akhirnya juga menurut saya dampak positif kepada membangkitkan kunjungan wisatawan tidak terlalu signifikan. Kan kita dari tahun ke tahun. Acara sel saya ingat betul mulai tahun 2009 pertama kali. Sel-sel yang dijadikan panitia nasional gitu ya. Di mana nanti daerah dibangun infrastrukturnya, listrik, jalan dan sebagainya. 100%. Tapi kunjungan wisatawannya tidak signifikan. Bahkan tahun ini sel Tomini ini kesulitan masuk ke sana. Saya mendorong berapa puluh kapal gitu ya untuk masuk ke Tomini, tapi karena cuaca tidak memungkinkan. Sekarang angin di Tomini itu 40 knots dan kapal tidak bisa menentang angin. Jadi ya itu faktor alam lah Pak faktor ya. Tapi alam kalau faktor regulasi atau faktor momentum yang Bapak sebut tadi tidak bisa diperbaiki hanya dengan melakukan. Sebetulnya sekarang tinggal goodwill ya. Kalau memang Pak Menko Maritim mau kenceng, maka Pak Menko punya semacam power untuk mengumpulkan dan keluarkan peraturan yang di lapangannya itu bisa memang dilaksanakan. Misalnya begini, apa nggak bisa sih negeri ini kayak negara Thailand, Filipina yang lebih potensi wisatanya nggak ada apa-apanya dengan kita. Mereka di Thailand tuh kalau saya masuk, saya bawa kapal pesiar ya, masuk ke Phuket, itu hanya ditunggu dalam waktu jam, semua clear, imigrasi clear, custom clear. Kalau di kita nggak, harus pakai kertas, nunjuk agennya harus berkeliling ke kantor-kantor itu, dan itu butuh waktu paling tidak 1 bulan di depan. Kita nggak berani mengambil Padahal risiko. kekayaan kita sama Thailand mungkin lebih bagus kita gitu ya. Nggak ada apa-apanya, Thailand nggak ada apa-apanya. Oke, baik Pak Haji, kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.